kebetulan kalau untuk mengenai SP3, saya sudah sekitar 3 minggu yang lalu memang sudah mengirimkan surat di sini untuk dibuka kembali SP3-nya. Karena SP3 kita kemarin itu kan dianggap tidak cukup bukti karena belum. SP3. Oh iya, kebetulan kalau untuk mengenai SP3, saya sudah sekitar 3 minggu yang lalu memang sudah mengirimkan surat di sini untuk dibuka kembali SP3-nya. Karena SP3 kita kemarin itu kan dianggap tidak cukup bukti karena belum ada putusan kan. Nah, karena sekarang putusan pengadilan sudah selesai, kita ajukan lagi untuk dibuka SP3-nya. Terus apa bang? Mungkin ke depannya Kita juga tadi sudah ketemu, saya tadi juga ada ketemu sama kanitnya, dan ternyata kebetulan juga di sini lagi ada kanitnya baru, terus penyidiknya juga baru. Jadi yang menangani yang lalu itu sudah pada pindah. Jadi mereka tadi menjawab bahwa mereka masih minta sedikit waktu untuk melakukan gelar perkara. Tadi sih kanitnya bilang sih dia hanya minta waktu sebentar aja kok untuk melakukan gelar perkara aja, karena surat kita juga sudah diterima sama mereka. Ya mungkin Bu Weni sendiri apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, kabarnya baik, anaknya juga baik, gitu. Karena kebetulan juga kan kita di sini juga kan inginnya nanti kalau misalnya perkara ini dibuka kembali, kalaupun dari pihak terlapor ingin melakukan tes DNA, ya mari kita lakukan di sini di bawah pengawasan Polri. Jadi biar apa ya, biar berimbang lah, biar ada pengawasan dalam kita melakukan tes DNA. Tapi kan artinya kan biaya yang akan dikeluarkan untuk tes DNA itu bukan bakal dari keduanya ya? Kalau biaya DNA tuh ya bisa dari kita kedua pihak. Tapi ya tergantung nanti tergantung dari apa ya, hasil dari mediasi kita di sini nanti. Soalnya kan mahal banget itu kan. Iya untuk ya. Tapi kan itu kan bisa kita bicarakan nanti pas pada saat di sini. Tapi bisa juga dari kita semua, bisa juga memang kedua belah pihak, bisa juga memang difasilitasi dari Polri. Tapi ya kita lihat dulu lah ke depannya bagaimana, karena mereka juga masih minta waktu kan untuk ngebuka perkara ini. Nah kan tergantung, kalau di sini nanti saya sudah dikabarin cepat ya, pada saat pemanggilan ya kita bisa minta di situ untuk melakukan tes DNA. Kalau dari pihak Reski memang sudah mengirimkan surat ke kita untuk meminta dilakukannya tes DNA. Cuman kan dari klien saya itu kan maunya itu tes DNA itu kita ada yang mengawasi gitu. Jadi kita tidak melakukan tes DNA secara independen. Nah, dengan adanya saya minta buka laporan SP3 di sini, berarti kan secara tidak langsung ada yang mengawasi kalau kita melakukan tes DNA di sini. Bang, suami dari Bu Weni sendiri, gimana sih melihat perkara ini? Ya seperti yang sudah kalian ketahui ya, Bang Ade kan sudah memberikan statementnya dia kan. Ya dalam arti dia juga mendorong untuk si Reski juga untuk mengakui anaknya kan. Tapi kan masalah itu kan kita tidak bisa memaksa, itu kan kembali lagi kepada Reskinya. Jadi ya nanti tinggal kita lihat lah apa hasil dari sini. Ya, silakan untuk anggota yang artinya ditunjuk untuk latihan. Di sini suami Mbak Weni mendukung 100%. Oh iya dong, dia mendukung sekali. Dari awal juga memang sudah mendukung. Tapi tahu abang selaku pengacaranya ya, ketika pertama kali suaminya ini mendengar siapa sih mungkin? Kalau itu lebih ke internal Bu Weni sama suaminya ya, gitu. Tapi setahu saya di awal itu memang suaminya sudah diberitahu. Tapi permasalahan lebih detailnya mungkin Bu Weni yang lebih tahu. Tapi dari awal juga Bang Ade juga memang mensupport supaya apa ya, supaya anak ini kan tahu siapa ayah biologisnya. Jadi dia benar-benar mensupport. Terus mungkin kenapa suaminya Mbak Weni itu akhirnya muncul ke publik? Iya, karena menurut dia kan begini ya. Ini sepengetahuan saya ya. Karena permasalahan ini kan kita di pengadilan sudah selesai.
Tapi kan mungkin yang dilihat dari Bang Ade mungkin masih ada keraguan dari pihak Reskinya terhadap permasalahan ini. Mungkin itulah salah satu yang memicu Bang Ade itu untuk muncul ke media, ke publik, untuk berbicara mengenai permasalahan. Karena sebelumnya dia tidak pernah mau untuk berbicara di publik atau muncul, dia memang tidak pernah mau. Dia hanya di belakang mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Weni demi anaknya. Setahu abang apa sih support abang ini ke Mbak Weni? Ya, yang pasti supportnya salah satunya ya seperti kita pada saat bersidang di pengadilan, dia tetap meminta update-nya, ingin tahu sampai di mana perkara ini, termasuk penjelasan seperti pertemuan saya sama pihak lawyernya Reski juga sama, dia selalu update kok, selalu minta update. Pertanyaan Bu Weni kan dari awal simpel, akui ini anakmu, selesai, seperti itu. Tapi kan sampai putusan kasasi ini keluar juga kan apa yang harus dijalankan oleh Reski kan tidak seperti yang seperti apa yang kita pikirkan kan, gitu kan. Ternyata dari pihak Reski juga masih ada keraguan walaupun sudah ada putusan kasasi. Awalnya juga kita sebenarnya tidak mau untuk membuka SP3 ini kalau memang yang kita lihat dari pihak Reski itu menerima dengan putusan kasasi. Tapi kan dengan putusan kasasi ini sepertinya masih ada keraguan dan mungkin tidak terima dengan putusan ini. Jadi ya mau tidak mau ya saya sebagai pengacara kuasa hukumnya Bu Weni ya saya jalankan saja pekerjaan saya untuk membuka SP3 lagi di Polres Jakarta Selatan. Ya tadi kan Kanita sudah bilang dia minta waktu sebentar lah untuk melakukan gelar perkara. Nanti saya dihubungin lagi. Nah nanti di situ nanti baru bisa saya update lagi apa hasilnya. Mana sih kebaikannya dia sebagai ayah sambung? Kalau yang saya lihat sendiri ya, apa yang dilakukan Bang Ade terhadap Keke, yaitu selayaknya ayah kandung terhadap anak kandung. Itu yang saya lihat. Tidak ada perlakuan yang berbeda atau perlakuan yang seakan-akan oh ini anak sambung, oh ini anak kandung, bukan, sama, perlakuan dia sama. Bahkan saya lihat kok sepertinya melebihi ayah kandungnya sendiri atau ayah biologisnya sendiri Bang Ade itu terhadap Keke. Artinya menggantikan ya sosok Oh iya dong, iya, dia benar-benar menggantikan. Itu kan itu seperti yang diucapkan sama Bang Ade ya, bahwa dia itu sebagai batiniahnya ada di dia, walaupun ini anak biologisnya si Reski. Tapi yang nama ikatan batinnya mereka tuh kuat. Artinya selama dari Keke lahir sampai sekarang tuh yang didik, iya, semuanya Bang Ade, semuanya Bang Ade. Semuanya Bang Ade yang mengurusinya, yang mendidiknya, yang mengantar sekolahnya, semua Bang Ade. Makanya saya bilang tadi, yang saya lihat sepengetahuan saya, Bang Ade ini bahkan seperti melebihi ayah kandungnya sendiri, ayah biologisnya sendiri. Apa yang dilakukan terhadap Keke. Makanya kita sebenarnya dari awal tuh pengen permasalahan ini selesai dengan damai. Tapi dengan putusan kasasi, justru kita melihat kok masih ada keraguan dari pihak Reski terhadap putusan ini. Itulah yang ngebuat kita untuk membuka lagi SP3 di Polres Jakarta Selatan. Agar kalaupun ada permintaan tes DNA dari pihak Reski, mari kita lakukan di Polres Jakarta Selatan. Surat perintah penghentian perkara tentang penelantaran anak. Ya, kan kemarin bukti kita kan belum ada kan, karena kita masih bersidang di pengadilan kan, bahwa belum bisa menentukan bahwa siapa ayahnya kan. Nah, dengan ada putusan kasasi kan sudah jelas, Reski adalah ayah biologis. Ingin dibuka kembali. Ya, kita minta dibuka kembali tentang penelantaran anak, karena sudah terbukti bahwa Reski adalah ayah biologis. Enggak ada. Cuman dari pihak mereka mengirimi saya surat saja untuk dilakukan tes DNA. Nah, cuman kan kalau kita kembali lagi ke putusan kasasi, sudah tidak bicara lagi tes DNA, langsung menyatakan bahwa Reski adalah ayah biologis, selesai. Tes DNA itu sempat dibicarakan pada saat di pengadilan tinggi. Kalau Reski tidak menerima dengan putusan pengadilan tinggi, silakan dia membuktikan sebaliknya, yaitu dengan tes DNA. Tapi kan dia tidak melakukan itu. Oke, tapi udah terbukti sih Bang ya tadi bahwa Keke adalah anak biologis. Nah, artinya
itu menurut saya sih itu membuka peluang untuk kemudian menemukan sosok ayah artinya kan. Dan kalau SP3 ini dibuka kembali karena membuka masalah barat dan amit-amit kalau Reski masuk gitu. Oh enggak sih, kita nggak sampai terlalu jauh ke situ kok. Kita hanya ingin membuktikan bahwa gugatan kita benar, laporan kita memang benar. Kita tidak terlalu jauh mengarah sampai ke arah situ. Intinya Bu Weni hanya mau Reski akui ini adalah anak biologis. Jadi kayak gertakan. Enggak juga. Enggak. Kan laporannya ada. Iya. Jadi sebenarnya sesimpel gitu kok. Akui bahwa ini anak biologisnya, selesai. Tapi kan itu tadi yang seperti saya bilang, sepertinya masih ada keraguan dari pihak lain. Oke, kita buka lagi SP3-nya di sini.